Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Darda atau Salman Al-Farisi atau disebut juga dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, 3 macam yang mengagumkan kepada saya sehingga saya itu bisa tertawa, dan 3 hal yang menyedihkan kepadaku sehingga aku bisa menangis karenanya. Adapun yang menyebabkan aku tertawa, yang pertama, orang yang panjang angan-angan hidup padahal ia dikejar oleh maut atau kematian dan sama sekali tidak memikirkan akan kematian tersebut. Yang kedua, orang yang lupa terhadap maut atau mati padahal mati itu tidak lupa kepadanya. Artinya orang itu pasti akan mati. Dan yang ketiga, orang yang tertawa padahal ia belum mengetahui apakah Allah ridha padanya atau murka kepadanya. Adapun yang menyebabkan aku menangis ada 3. Pertama, berpisah dengan sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kawannya. 2. Memikirkan dahsyatnya maut bila tiba saatnya. 3. Memikirkan kelak bila berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diperintahkan kemana aku ini. Apakah aku akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga ataukah ke nerakanya ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamul hayawanatu ayil bahaimu ma ta'lamuna minal mauti ma akaltum lahman saminan abada." Andaikan binatang-binatang itu mengetahui tentang mati sebagaimana yang kamu ketahui, niscaya kamu tidak akan makan daging binatang yang gemuk selamanya. Abu Hamid Al-Afat berkata, siapa yang sering ingat mati maka dimuliakan dengan 3 macam: segera bertobat dan terima terhadap rezeki, tidak tamak atau rela dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tangkas beribadah. Artinya bila waktunya datang solat, dia segera melaksanakan solat. Dia selalu bersegera dalam kebaikan. Sedang yang selalu lupa akan kematian terkena akibat 3 macam: menunda-nunda tobat, tamak dalam rezeki, dan malas beribadah. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati, maka ditegur oleh orang kafir, "Kau hanya dapat menghidupkan orang yang baru mati. Kemungkinan belum mati benar orang itu. Maka coba hidupkan orang yang dahulu-dahulu itu." Nabi Isa alaihissalam berkata, "Kamu pilih sendiri siapa yang kamu minta saya hidupkan." Mereka berkata, "Hidupkan Sam bin Nuh alaihissalam." Maka Nabi Isa pergi ke kuburnya dan di sana sembahyang 2 rakaat dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Maka Allah pun menghidupkan Sam bin Nuh, sedang rambut kepalanya dan jenggotnya telah memutih. Maka ditanya, mengapa kamu berubah padahal waktu itu belum ada uban? Jawabnya, ketika saya mendengar panggilan untuk keluar, saya kira hari kiamat. Karena itu rambutku langsung menjadi putih karena ketakutan. Lalu ditanya, berapa lama kamu mati? Jawab Sam, sejak 4.000 tahun dan belum hilang rasa pedihnya mati. Tiada seorang mukmin mati melainkan ditawarkan kepadanya kembali hidup di dunia, tetapi ia menolak karena beratnya sakaratul maut. Kecuali orang yang mati syahid, mereka tetap ingin hidup kembali ke dunia untuk berperang dan mati syahid lagi, sebab mereka tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, juga karena merasakan kebesaran kehormatan orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim bin Azam ketika ditanya, mengapalah kau tidak mengajar? Jawabnya, saya masih sibuk 4 macam. Bila selesai urusan 4 itu saya dapat mengajar. Ditanya, apakah yang 4 itu? Jawabnya, 1. Saya sedang memikirkan Yaumul Misaq, ketika Allah menentukan anak Adam, mereka ini untuk surga dan mereka ini untuk neraka. Saya tidak mengetahui termasuk golongan yang mana saya ini. Saya memikirkan kejadian manusia ketika di perut ibunya, ketika akan diberi ruh dan malaikat disuruh mencatat untung dan celaka. Saya pun tidak mengetahui dari golongan manakah saya. Nanti malakul maut datang kepadaku lalu bertanya kepada Tuhan, apakah ruh orang ini digolongkan orang muslimin atau bersama orang kafir? Saya pun belum mengetahui bagaimana jawab Allah kepada malaikat itu. Dan yang keempat, saya berpikir tentang ayat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kamu dari hari ini, hai orang yang durhaka. Saya belum mengetahui dalam golongan manakah saya ini. Nah, itulah suatu peringatan bagi kita agar kita selalu bersegera dalam bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datang malam yugorgir, sebelum datang yang namanya sakratul maut, atau selama ruh kita itu belum sampai kepada tenggorokan, maka kita masih ada kesempatan untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya sakratul maut tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan dimengerti dan diamalkan oleh kita semua, agar kita tergolong orang-orang atau menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mendapatkan ampunan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Amin, 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 amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.